warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Penny Triastuti dari SMP Negeri 272 Jakarta, Jalan Alfianto 1, Kelurahan Lubangbuaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memainkan atau memeragakan papan permainan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP. Materi yang akan saya berikan adalah tentang kedaulatan NKRI, dalam hal ini adalah tentang lembaga negara. Papan permainan ini saya namakan papan permainan akulah lembaga negara. Bagaimana cara memainkannya? Terlebih dahulu akan saya bacakan petunjuk dari permainan ini. Pertama, papan permainan ini terdiri dari dua bagian, yaitu papan permainan dan kartu-kartu. Papan permainan ini berisi kumpulan kotak-kotak yang di dalamnya terdapat gambar dari lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia ataupun gedung-gedung lain, bangunan lain yang ada di Indonesia, dan juga tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti misalnya di sini ada tarian, ada rumah adat dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Sedangkan kartu-kartunya ini yang berwarna-warni berisi tentang identifikasi dari lembaga-lembaga negara tersebut. Maksudnya di dalam kartu-kartu ini berisi tentang seperti misalnya ini, melantik presiden dan wakil presiden. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD. Pasal 24B ayat 1 mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Nah, inilah contoh-contoh tulisan atau isi dari kartu-kartu pada papan permainan ini. Ketika memainkan, skor dari permainan ini adalah masing-masing 10. Dan dalam permainan ini dilakukan secara berkelompok. Dalam satu kelas akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok mendapatkan kesempatan 2 kali permainan kurang lebih selama 10 menit disesuaikan dengan jam pelajaran pada kelas tersebut. Pemenangnya adalah kelompok dengan jumlah skor yang tertinggi. Nah, itu petunjuknya. Bagaimana cara bermainnya? Cara bermainnya adalah pertama, papan permainan kita buka di atas meja atau bisa kita tempelkan di papan tulis. Selanjutnya, secara berkelompok, siswa maju ke depan memainkan akulah lembaga negara ini. Salah seorang peserta mengambil kartu, kemudian mengocok. Diletakkan kembali hasil kocokan tersebut. Nah, anggota kelompok atau peserta dari kelompok tersebut mengambil masing-masing 2 kartu. Ini saya contohkan, saya akan mengambil 2 kartu. Peserta lain juga, ini akan saya berikan 2 kartu. Ini akan saya pegang 2 kartu. Nah, ketika sudah masing-masing mendapatkan 2 kartu, ya, maka akan kita buka apa isi dari kartu tersebut. Apa isinya? Kita baca. Di sini pertama saya membaca mendapatkan tentang kepala negara dan kepala pemerintahan. Kita pilih mana lembaga negara yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Maka akan kita letakkan di sini. Dia adalah presiden. Pemain lain melantik presiden dan wakil presiden. Lembaga negara mana? Adalah MPR. Silakan diletakkan di MPR. Selanjutnya, pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lembaga negara mana?
BPK. Betul sekali. Pasal 24B mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Di mana adanya? Coba ayo. Nah, nanti akan kita lihat betul salahnya. Kemudian ini apalagi pasal 2, anggotanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Di mana adanya? Adanya dia meletakkan di DPR. Begitu seterusnya sampai dengan kartu ini habis, ya. Kita misalnya di sini, ya. Nanti salah betulnya akan terakhir kita cek kebenarannya. Pengangkatan menteri-menteri, kita taruh di sini. Kemudian mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Kita letakkan di DPD. Berdomisili di daerah pemilihannya. Kita letakkan lagi, misalnya di sini. Menentukan bertentangan atau tidaknya peraturan di bawah undang-undang. Kita letakkan di MA. Kemudian lembaga peradilan yang tertinggi. Nah, ini agak letakkan di membubarkan partai politik atau perselisihan hasil pemilu. Kita letakkan di mana ya? Nanti betul salahnya kita lihat di MK. Terdiri dari 9 orang hakim konstitusi. Diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR. Kita di sini. Anggotanya berjumlah 560 orang. Mana ya? Mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Di DPR. Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain. Ini mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Terakhir, anggotanya dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Nah, kartu sudah habis. Setelah ini, maka guru bersama siswa mengecek kebenaran dari kartu-kartu yang sudah dipasangkan di masing-masing lembaga negara. Apakah sesuai atau tidak dengan lembaga negara tersebut, ya. Jika sesuai, misalnya kita ambil di sini presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, betul? Kita kasih nilai 10. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, betul? Kita kasih 10. Berarti sudah ada 20 pada presiden. Bagaimana dengan MPR? Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, 10. Melantik presiden dan wakil presiden, 10. Berarti sudah 20. Nah, jadi dari masing-masing ini nanti kan kita jumlahkan. Ini saja sudah 20, 20. Kita lihat dari masing-masing betul atau salahnya. Kalau betul, kita kasih skor 10. Kalau salah berarti 0. Misalnya yang salah mana tadi? Nah, kita lihat sini nih. Ini adalah lembaga DPR. Pasal 2, anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD. Nah, ini salah. Berarti dia tidak mendapatkan skor. Ya, ini seharusnya jawabannya adalah di MPR. MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Tapi peserta meletakkannya di DPR. Maka ini tidak mendapatkan skor. Sini jumlahnya kita tulis, kita hitung, nanti kita tulis, ya. Bisa kita tulis di kertas atau di kotak atau di papan tulis. Bisa kita tulis di kertas, kita tulis misalnya di sini.
Misalnya di sini skornya tadi ada 8 lembaga negara, tapi di sini tadi ada kotak-kotaknya berisi 18. Misalnya skor dia adalah 150. Kita tulis di sini, kita taruh di sini. Untuk kelompok 1. Begitu seterusnya sampai dengan kelompok 4. Misalnya kelompok 2 kita tulis misalnya skornya 160. Kelompok 3 misalnya 120. Kelompok 4 140. Ini baru satu permainan. Ketika sudah selesai satu permainan, kita ulang lagi anak-anak itu. Kita kocok lagi, kita panggil lagi kelompok yang pertama. Maka kemudian nanti dia misalnya di permainan kedua dia mendapat skor misalnya 100. Permainan kedua dia mendapat skor 120. Ya, di permainan keduanya lagi kelompok 3 mendapat skor misalnya 130. Dan di kelompok 4 dia mendapat skor 120. Siapa pemenangnya? Kita jumlahkan dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 mendapat jumlah skor 250. Kelompok 2 kita jumlahkan langsung sini 250. Kelompok 2 280. Kelompok 3 250 dan kelompok 4 260. Kita lihat mana yang besar skornya. Yang tertinggi itulah yang sebagai pemenang dari permainan Akulah Lembaga Negara. Siapa dia? 250, 280, 250, 260. Siapa pemenangnya dari permainan ini adalah kelompok 2 dengan jumlah skor 280. Inilah pemenang dari Akulah Lembaga Negara. Inilah permainan dari Akulah Lembaga Negara. Semoga dengan permainan ini anak-anak menjadi lebih paham, lebih mengerti tentang lembaga negara yang ada di Indonesia sebagai bagian dari Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.